Abangku panutanku, boleh siap diadu, tak gentar siap maju. Abangku pemimpinku, bangkit bergerak dan menang. Andika Hendy menang, pemimpin tepat untuk Jawa Tengah. Terus maju, pantang mundur, Andika Hendy siap tempur. Mas Andika, gubernurku, Mas Hendy wagubku. Beri bukti, bukan janji, pemimpin yang sudah pasti. Datang perkasa semakin hebat, Andika Hendy pilihan tepat. Kenapa Anda tidak memilih Prabowo? Padahal tadi katanya ada di Prabowo Subianto ketegasan itu. Nggak bisa, negeri sebesar Indonesia nggak bisa dipimpin dengan gambling. Bahwa pengalaman yang terbukti dan teruji di dalam memimpin pemerintahan baik di tingkat kota, di tingkat provinsi, itu menjadi bagian yang penting untuk mengantarkan kepemimpinan di tingkat nasional. Bagaimana kemudian kita mau mempertaruhkan bangsa ini kepada seorang yang belum memiliki track record di dalam kepemimpinan pemerintahan birokrasi sipil. A few moments later. Saya mencoba mengambil personifikasi Rasulullah Muhammad SAW. Ada sahabat yang kemudian menjadi sahabat Rasulullah itu yang senior, itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi ada yang milenial, itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi komposisi antara yang senior dengan yang junior. Hovifah bilang Prabowo seperti Abu Bakar, sahabat Rasulullah. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengamuk akibat banjir bandang yang... Oke, pemimpin korut Kim Jong-un marah besar ketika ada daerahnya yang kena banjir bandang dan gempa. Ya, kalau kita berpikir gempa dan banjir bandang ini kan, ya kalau menurut Nganu kan apa ya? Intinya lagi apa? Alamnya lagi apa sih namanya ya? Hukum alam apa itu ya? Hukum alam sih. Ya intinya musibah lah ya gitu ya. Tapi kalau saya melihat pola pikir Kim Jong Un ini, kalau sebagai pejabat atau rezim di bawah Kim Jong Un, kalau sudah disumpah menjadi pejabat atau sudah dipilih menjadi pejabat, itu harus berpikir maju ya. Saya melihatnya pola pikir Kim Jong Un seperti ini ya. Misalnya ini musim apa namanya, kalau di negara kita mungkin musim panas ya, musim panas ini di Semarang Jateng musim panas atau musim kemarau ya. Para pejabat ini harus mencari solusi bagaimana rakyatnya atau daerah yang sedang dipimpin para pejabatnya ini supaya untuk mengatasi masalah-masalah yang ada sebelum bencana itu datang ya. Contoh lagi mungkin bulan depan November gitu ya, bulan depan November musim kemarau lah. Pemerintahnya ini berusaha untuk bagaimana jika nanti misalnya daerah Semarang, bagian Semarang ya, untuk tidak mengalami kekurangan air, pejabat daerahnya harus mempersiapkan ya mungkin air, bagaimana cara menyalurkan warga itu sudah terbenam dalam otak para pejabat. Itu yang saya lihat pola pikir Kim Jong Un ya. Jangan karena ada banjir, ada gempa terus menyalahkan alam. Ini tidak seperti itu pola pikir Kim Jong Un ya. Yaitu harus mengantisipasi sebelum ada kejadian. Dan ini yang saya lihat keinginan Kim Jong Un ya ketika menjadi pejabatnya Kim Jong Un, ketika rezim di bawah Kim Jong Un ya. Ini pola pikir Kim Jong Un seperti ini saya melihatnya. Jadi harus sigap gitu intinya, enggak seperti di negara kita ya. Memperkaya diri sendiri dulu, nanti anak mau ditanam di pekerjaan di mana ya. Ini kabarnya sampai menghukum mati 20 sampai 30 pejabatnya karena gagal menangani banjir dan gempa, karena terdapat 20.000 orang meninggal apa itu ya. Jadi ya
Seperti itu pendapat saya tentang Kim Jong Un, ya. Pola pikir Kim Jong Un tuh ketika kamu menjadi pejabat, ketika kamu menjadi eh, menteri di bawah kepemimpinan saya, ya kamu harus sigap, kamu harus tahu medan ketika nanti misal ya saya terangkan di awal tadi ya, bulan depan mungkin musim kemarau, bagaimana cara warga tetap bisa menikmati air bersih meski musim kemarau, ya ini pola pikir maju menurut saya. Tapi kalau di negara kita sih belum bisa berpikir seperti itu. Yang penting keluarga dulu, coy. Ya, nanti anak juga harus dididikkan di mana dulu. Ya,